Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Pernah ngerasa nggak sih, lo sebenarnya tahu banget harus ngapain buat maju, tapi bawaannya malas abis, kayak susah banget buat konsisten? Nah pas banget, hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang jujur aja, mind-blowing banget dari Relent X. Di sesi kali ini kita bakal ngebongkar sebuah filosofi ekstrim tentang gimana cara ngehack otak kita sendiri. Gimana caranya biar kita nggak cuma bisa ngelawan rasa males, tapi malah jadi ketagihan ngelakuin hal-hal yang sulit. Udah siap? Let's go! Coba deh lu pikirin pertanyaan satu ini baik-baik. Emangnya otak lo tuh musuh lo sendiri ya? Gini, dari sumber materi yang kita bedah hari ini, ada satu fakta yang lumayan bikin merinding. Ternyata otak lo tuh sebenarnya nggak lagi berusaha bantuin lo buat sukses atau ngejar mimpi-mimpi lo. Malah sebaliknya, otak lo secara aktif berusaha bikin lo tetap lembek, ketakutan, dan nyaman di tempat. Jadi, tiap lo mau nyoba sesuatu yang susah, pikiran lo sendiri tuh yang bakal jadi musuh utama lo. Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, jebakan bertahan hidup. Atau gimana otak lo didesain buat ngancurin lo. Alasannya tuh biologi banget sebenarnya. Otak kita cuma peduli sama satu hal, bertahan hidup. Dia mau hemat energi sebisa mungkin. Insting bertahan hidup ini tuh munculnya halus banget guys. Pasti relate kan kalau tiba-tiba ada suara di kepala lo yang bilang, nggak usah ke gym lah hari ini, capek, rebahan aja. Atau, scroll medsos 5 menit lagi deh, yang ujung-ujungnya bablas per jam-jam. Otak lo tuh selalu pinter banget nyari jalan keluar yang paling gampang dan paling nggak bikin capek. Makanya kita selalu dihadapin sama dua pilihan ini. Jalan pintas alias the easy way itu emang nyaman banget. Tapi ingat, jalan ini cuma bakal nyetak penonton doang. Jadi konsumen, jadi orang yang cuma bisa ngayal tanpa pernah action. Nah, lawannya adalah jalan sulit atau the hard way. Jalan inilah yang benar-benar ngebangun mental seorang petarung. Pertanyaannya, lo mau milih jalan yang mana nih? Soalnya gini, kalau lo terus-terusan nurutin bisikan yang nyuruh lo rebahan tadi, sadar nggak sadar lo bakal kehilangan setir atas hidup lo sendiri. Lo literally jadi budak dari pikiran lo sendiri. Lo dikontrol penuh sama rasa nyaman dan mimpi lo cuma bakal jadi angan-angan kosong. Serem kan? Tapi santai, kita bakal bahas solusinya. Nah, makanya kita masuk ke bagian 2, mendefinisikan ulang rasa sakit. Jadikan rasa sakit sebagai bahan bakar. Di sini sumber materi kita ngasih satu sudut pandang yang gila banget. Rahasianya tuh bukan lari dari ketidaknyamanan, guys. Orang biasanya mikir kalau rasa sakit itu musuh. Padahal kalau kita lihat definisinya dari materi ini, rasa sakit itu ibarat mata uang. Dia itu harga yang emang harus lo bayar buat ngebeli yang namanya pertumbuhan, kekuatan mental, kejernihan, dan ketangguhan. Hal-hal mahal ini nggak bisa lo beli pakai duit, bro. Lo cuma bisa bayar pakai keringat dan rasa nggak nyaman. Terus prakteknya di kehidupan sehari-hari gimana? Gampang. Tiap otak lo mulai ngeles, kayak, duh mager nih. Lo harus langsung counter pakai mindset ini. Bagus, berarti gue harus lakuin itu sekarang juga. Lo ubah rasa malas itu jadi semacam trigger atau pemicu. Bukan malah jadi alasan buat berhenti. Berhenti ngejar kenyamanan, mulai kejar tantangannya. Lanjut ke bagian 3, tombol pematian alias the kill switch. Ini dia taktik praktisnya buat ngambil alih keraguan dalam 3 detik. Asal lo tahu ya, setiap kali lo ragu-ragu, di detik itu juga otak lo otomatis menang. Makanya, lo cuma dikasih waktu segini, 3 detik doang. Lo cuma punya 3 detik dari sejak lo mikirin hal yang harus lo kerjain, sampai lo bener-bener gerak. Kalau lewat dari 3 detik, otak lo bakal keburu ngeluarin 1000 alasan logis, kenapa mending lo balik tidur aja. Cara pakainya simple, tapi butuh komitmen nih. Pas alarm pagi bunyi dan lo ngerasa mager parah, jangan kasih jeda. Langsung hitung di dalam hati. 3, 2, 1, terus gerak. Pas lo ngeliat kerjaan numpuk dan rasa ragu mulai muncul, hitung lagi. 3, 2, 1, mulai. Nggak pakai mikir, nggak pakai debat sama diri sendiri. Langsung sikat fisiknya. Logikanya tuh masuk akal banget. Aksi itu ngebunuh overthinking. Pergerakan fisik lo bakal ngancurin keraguan di kepala lo. Kenapa? Ya karena keraguan dan kebanyakan mikir itu musuh utama dari perubahan. Kalau lo kelemahan mikir, batal udah pasti. Jadi, matiin mikiran lo dengan cara langsung action. Masuk ke bagian 4, mode perang harian. Tindakan perang kecil melawan kelemahan. Habis lo nerapin tombol 3 detik tadi, lo cuma butuh satu elemen penting buat sehari-hari. Satu aja, ritual ketidaknyamanan. Ini contoh langsung dari materinya nih. Lo bisa mulai dari mandi air dingin pagi-pagi buta, maksa push-up 100 kali, nyoba 30 menit kerja bener-bener fokus tanpa nyentuh HP, beraniin diri speak up pas meeting padahal lo deg-degan, atau sekedar bangun sebelum matahari terbit.
Anggap aja rutinitas ini kayak latihan pukulan buat nonjok sisi lemah di diri lo sendiri. Dan ingat, goalnya itu bukan nunggu sampai lo ngerasa siap atau termotivasi buat ngelakuin hal-hal tadi. Salah besar kalau gitu. Tujuan lo adalah paksa badan lo gerak terus, bertindak sampai otak lo yang tadinya bawel itu akhirnya nyerah, diem, dan nurutin komando lo. Lo yang megang setirnya, bukan otak lo. Akhirnya kita nyampe di tahap akhir. Bagian 5, menjadi mesin, memprogram ulang identitas lo. Seorang warrior sejati itu nggak pernah nunggu motivasi datang. Mereka yang nentuin sendiri identitas mereka, lalu langsung bertindak sesuai identitas itu. Nah, ini ada satu kalimat yang ngena banget dari materinya buat diinstal di otak lo. Lo bilang gini ke diri sendiri, gue sebenarnya bukan pemalas sih, gue cuma kelamaan ngelatih diri gue buat terus-terusan ngehindarin rasa sakit. Tapi fix, itu semua berakhir hari ini. Gila kan mindsetnya? Lo bukan cuma lagi ngerubah jadwal, tapi lo lagi ngeriset total siapa diri lo sebenarnya. Dan ini quote pamungkas yang benar-benar nonjok dari Relent X. Lo udah terlalu lama nurutin otak lo, dan versi diri lo yang lembek itu mati hari ini. Mulai sekarang, tujuan lo adalah bertransformasi jadi kayak semacam mesin yang justru makin nyala, makin agresif pas lagi ada di bawah tekanan. Jadi sebagai penutup sesi kita kali ini, gue pengen ninggalin satu pertanyaan buat lo pikirin baik-baik. Kalau versi diri lo yang lama, yang mageran dan gampang nyerah itu benar-benar mati hari ini, hal sulit apa yang bakal langsung lo hajar besok pagi? Ingat aturan 3 detiknya ya. Jangan kasih otak lo celah buat cari alasan. Pilih satu hal yang paling lo hindarin dan langsung gas. Makasih banget udah ngikutin bedah materi kali ini. Sampai ketemu di eksplorasi gokil lainnya. Ciao!